Lagi nulis ini. Nulis uang. Uang konsumsi. Ini uang konsumsi. Uang konsumsi, guys. Halo kakek teh, tuan rumah. Istrinya Bang Rube. Istrinya Bang Rube nih. Mamanya Rifa. Istrinya Mekina. Istrinya Onjo. Onjo mana? Onjo mana? Onjo? Emang ada kesini? Dede, gila. Dede cantik. Lihat kamera, lihat dulu nih. Lihat kameranya loh. Ini sama Kila, mirip ini. Pegang adanya dulu. Pegang adanya dulu tuh. Dede Petri. Ini guys, anak keluarga dari Bima. Ada garok. Lihat dia. Lihat kamera no. Ambil kameranya, ambil. Aku dari Hake. Ibu-ibu, blok A, keluarga blok A. Wih, mantap. Kalau blok A mah kompak. Dek, mana amal kono? Oh. Iya. Mana? Ini keluarga Bima ini. Keluarga Bima, Ori. Maki kamsawa kok kekanya. Allah, Tuhan semesta alam. Itu kita harus yakin bahwa yang memberikan nikmat, yang menciptakan langit besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita sebagaimana adalah mensyukuri apa saja yang menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jangan ketika banyak uang saja ya. Nikmat ya kalau banyak uang ya ibu-ibu ya. Iya. Panjang umur. Nah, kalau kita kayaknya tanpa uang hampa ya. Bisa nggak kita hidup tanpa uang? Bisa. Makan nasi. Iya. Terus dan bukan hanya nilai materi saja yang dikatakan nikmat. Ya, kita dikasih umur, dikasih sehat, sakit pun ya nikmat, ya. Jangan dikatakan sehat itu aja yang dibilang nikmat, sakit juga nikmat. Tapi nggak ada kita itu yang berat banget kalau sakit ya nggak ada. Iya. Nggak ada yang berani mengatakan nikmat banget kalau sakit. Apalagi kalau yang namanya sakit gigi, ya Allah nikmat banget ya kalau. Tetapi itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibalik sakit itu dikatakan nikmat? Karena Allah sedang mencubit kita. Ya. Begitu sayangnya Allah itu kepada kita sebagai hamba-Nya.
istilahnya bener sing hinden bojo dodo ninu ngarannya. Kalau dodo sebar ninu kan. Kalau mua bersedar ndai kan, mua belengan ndai ga dia warna minari di pahulnya dia tinggi ngai lengan ndai. Dia pernah di kaca. Oh iya bota. Aina mak kaca kan ya. Oh sak pahua ya. Ya. Oh iya warna romo. Mau berdodo ninu warna bota mi. Dia osak pahul jadi aina mak kaca. Dia mak kaca dia membiak kaca dia lebih diri mau nggak. Nah, artinya cukup dilap saja muka kita. Itu maksudnya introspeksi diri itu seperti itu ya. Artinya ketika kita udah tahu salahnya apa di dalam diri kita, ya tinggal diperbaiki. Nah, itu namanya introspeksi diri. Kemudian selanjutnya di balik sakit juga saudara-saudara sekalian, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus segala dosa-dosa kita. Makanya apabila kita bisa menerimanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak banyak mengeluh, ya Allah, kenapa ya saya kok sakit terus gitu kan? Perasaan saya udah banyak ibadah kok sakit-sakit juga gitu kan. Itu akan menjadikan kita pahalanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Kemudian dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita itu ikhlas dan ridho menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga bukan hanya sakit ya dia dikatakan nikmat. Ya miskin juga apabila kita bisa menjalani keadaan apapun yang menjadi takdir Allah kepada kita, itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk mau berikhtiar, mau berusaha. Coba kalau kita jadi orang kaya, mungkin mungkin kita enak-enak tinggal duduk kipas, ya, selalu berkecukupan, selalu dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya di dalam surganya nanti banyak orang miskin apa orang kaya itu. Antara orang kaya dengan orang miskin itu banyakan mana di dalam surga? Banyakan orang miskin, ya. Ya. Mau nggak jadi orang miskin Bu? Ya. Jadi orang kaya tapi masuk surga. Nah, ini kalau ditanya ketika siapa saja sih golongan orang-orang yang banyak di dalam surga itu, ternyata memang kata Nabi itu banyakan orang-orang miskin. Banyakan orang-orang miskin. Tetapi miskin yang seperti apa dulu? Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya miskin yang bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, tetapi bukan dia duduk diam. Ya. Ya. Oh, saya miskin ya enggak, ya cukup minta-minta aja. Tidak, ya. Tetapi dia ridho dan ikhlas apa menjadi keadaannya, dan dia berusaha untuk ya tidak bisa hanya bisa untuk makan dan minum setiap hari secukupnya, itu sudah cukup. Bukan berarti terus miskin terus kita pasrah tanpa berusaha, ya. Makanya jujur ketika saya juga waktu dengan almarhumah istri, ketika ada orang yang datang, assalamualaikum, kita ketok pintu gitu kan, datang, dia lihat dulu. Kalau memang orangnya gagah gitu kan, sempurna, nggak ada cacat, nggak bakalan dia kasih gitu kan. Kalau memang keberadaannya memang cacat dan lain sebagainya yang mungkin memang udah nggak memungkinkan untuk bekerja lagi, ya mungkin itu baru. Nah tapi kalau saya beda prinsipnya, yang penting nawaitu kita. Nah, ikhlas dulu dari kita dulu. Itu saya mengajarkan seperti itu gitu kan. Perkara keberadaan dia itu seperti apa, itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita niatnya ikhlas membantu. Nah, kemudian kau kemanakan? Jadi dua pertanyaan ya. Jadi kamu peroleh harta dan kekayaanmu itu dari mana kamu dapat? Kemudian engkau kemanakan? Dari depan ditanya, kemudian di belakang juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka oleh karena itu, lagi-lagi saya juga tidak bosan-bosan kepada saudara-saudara sekalian, jangan pernah ya lalai di dalam kehidupan ini ya. Semua kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai orang yang beragama Islam, orang yang mengaku dirinya sebagai umat daripada baginda Rasulullah SAW, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ya, selagi Allah masih memberikan umur panjang pada kita, masih sehat badan kita, jasmani kita, ialah jangan keberadaan kita ini akan menimbulkan keangkuhan dan kesombongan kita. Kadang kan oleh kita, saya masih muda ini, nanti juga kalau udah mulai giginya itu copot satu-satu, itu berarti pertanda saya kalau udah tua gitu kan, atau mungkin udah ubanan gitu kan, itu mungkin udah sedikit mulai tua gitu kan. Ya kenapa nggak nunggu tua aja baru tekun dalam beribadah? Tidak, nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan ya. Jadi semenjak kita akil balik sampai kita menjelang masuk pada liang lahat, pada saat itulah semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang sudah dilakukan semasa masih hidup ya. Nah, kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaum. Hendaklah diri kalian memperhatikan apa saja yang sudah diperbuatnya sebagai bekal untuk menghadap dan menyambut hari esok ini. Oleh karena itu, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian, ya, jangan bosan-bosan kita saling mengingatkan, karena bagaimanapun juga yang namanya manusia itu tak luput dari kehilapan dan kealpaan, tak jauh daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khata'un, setiap manusia itu, setiap anak Adam itu pasti berbuat hilaf dan salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, maka sebaik-baik orang di antara kalian, sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah adalah mereka yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, selagi hayat masih di kandung badan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk ya manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat pendek sudah jelas, surat Al-As, wal as innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa harus rugi? Karena rugi itu dikatakan rugi oleh Allah karena banyak di antara manusia itu dilalaikan oleh waktu ya, nanti ajalah baru sholat, baru ibadah dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan golongan orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman ya. Jadi insya Allah kita semua ini adalah termasuk orang-orang yang beriman, dan bukan hanya beriman tok cukup mengaku diri sebagai beriman, tetapi harus diimbangi, diiringi oleh wa amilus sholihat, harus diikuti oleh amal soleh, ikuti dengan berbuat baik, ikuti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian mereka yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka orang yang saling mengingatkan tentang kebenaran, saling tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Inilah golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita, dan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua supaya kita mau taat kepada Allah, mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mau menjauhkan diri dari
hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab tidak ada lain yang menjadi dambaan orang yang beriman itu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan baik ya gitu. Nah, seperti pada malam hari ini kita bisa hadir di sini gitu kan, sekalipun hanya ruang lingkup kita orang-orang saudara sekampung gitu kan. Ini sebagai wujud untuk saling menyambung silaturahmi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kemudian sedikit terkait dengan masalah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi dalam menyambut bulan suci Ramadan, perlu ada atau tidak? Ya kalau menurut saya sah-sah saja itu kita adakan. Karena di situ mungkin Pak Ketua di situ pahala itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini nih kita dapat kopi, dapat biskuit seperti ini mungkin nilainya 1. Tetapi kalau bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Terus siapa yang bisa memberikan makanan orang-orang yang sedang puasa, itu pahalanya itu akan diperoleh oleh orang yang dapat memberikan makanan itu dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Tuh, berapa banyak orang yang kita berikan makanan untuk berbuka puasa, nah segitulah pahala yang kita peroleh. Nah makanya kalau bisa nanti siapa di antara kita yang bisa atau mampu menjalankan itu, ya kenapa tidak? Ya kita fastabiqul khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya kalau memang ada rezeki, ya minimal ya bisa nyediain kurma atau teh manis, ya nggak usah banyak-banyak, yang penting ada sayur daun kelor sama ayam panggang udah cukup sama sambal. Pakai oli mangga. Itu contoh. Kalau memang ada lebih dari itu ya alhamdulillah. Ya, jadi kalau bisa ya tetap puasa itu ada gitu kan. Jadi mungkin habis tarawih bisa gitu kan, ataupun sebelum tarawih gitu kan, atau sebelum maghrib menjelang buka puasa bisa. Iya, saya rasa bisa. Nggak ada yang nggak bisa, apalagi kalau udah ngumpul kayak gini ibu-ibu itu cepat ya. Ada yang mungkin yang bikin kolak lah, ada yang manggang ayam, manggang bebek dan lain sebagainya gitu kan. Sapi. Iya, tinggal diatur. Apa ada yang nyantek kami itu Pak Ustadz, kami. Ya. Nah, apalagi nih insya Allah di bulan puasa kayaknya nggak beli beras ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu saja sebagai sedikit gambaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah. Yang salah, yang keliru adalah semata-mata kebodohan dan kehilapan dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini saya beritahukan pada saudara semuanya untuk sisa uang kas 690.000. Itu aja. Singkatnya nih, kayak cuman ada Yang masuk. Dari poster tadi itu bersyukur atas segala nikmat Allah. Itu dapat kita ambil ya. Bersyukur itu kata Ustaz tadi bukan hanya bersyukur karena kita dapat duit aja. Atas diberikan nikmat umur, terutama pagi hari ya Ustaz ya. Kita bangun tidur, kita diberi umur. Harus kita bersyukur tuh. Kita dikasih sehat, selamat, rezeki. Itu patut kita syukuri. Karena disitulah kita percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Semoga kita bisa melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluaran
Waktu bulan pertama itu bulan gimana ya? Bulannya mah. Itu ada di Bukori. Catatan. Itu cuma hanya keluaran dari keluarga kita yang sakit. Kalau Ananda Pedi itu nggak jadi kita keluaran sumbangan karena nggak terlalu parah. Ini dari orang tuanya yang kasih kabar. Jadi sisa kasnya sampai bulan kemarin itu sebesar 690 karena dari kita nggak keluarkan uang kas untuk Ananda kita Ferdi, sisanya jumlahnya 690. Cuma keluarga yang sakit kemarin itu Irfan, Taiban sama Bapak Yaomi, baru itu aja yang keluar uang kas. Coba itu Om Ruben. Sama Pak Sarul, Pak Sarul. Sarul, 3 orang keluarga kita. Makanya sisanya 690.000 lupa. Mungkin hanya ini saja yang saya tambahin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.